Usai tenggelam dalam lautan memori selama 8 tahun lamanya, kisah pilu tewasnya Vina kembali menyedot perhatian masyarakat secara tiba-tiba. Ya, pasca film Vina sebelum 7 hari tampil di layar lebar, masyarakat pun berbondong-bondong menyoroti kasus itu lantaran sungguh sulit diterima oleh nalar. Alhasil, perbincangan tentang kasus Vina seolah tak henti-hentinya membanjiri jagat maya. Mirisnya, hal itu membuat media sosial nampak begitu rawan dengan bukti atau kesaksian baru yang belum diketahui secara pasti kebenarannya. Salah satunya adalah kemunculan sebuah potongan video yang digadang-gadang berasal dari rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Sontak saja, kemunculan rekaman itu memantik sejuta isu miring yang membuat masyarakat bertambah pusing. Apalagi banyak pihak dari berbagai latar belakang mulai menyoroti rekaman itu. Maka inilah 5 isu miring soal rekaman yang diduga CCTV TKP kasus Vina Cirebon versi Cumi Top 5. Tak dapat dipungkiri lagi, rekaman CCTV merupakan salah satu amunisi paling kuat dari aparat penegak keadilan dalam mengurai fakta kejadian. Hal itulah yang membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah rekaman CCTV TKP digunakan kepolisian dalam upaya pengembangan kasus Vina? Dan dari sinilah isu miring pertama muncul ke permukaan. Pasalnya, salah satu pakar telematika paling terkemuka, yakni Roy Suryo, belum lama ini buka suara. Dan dalam kesempatan itu, ia membeberkan kalau pihak kepolisian sebenarnya telah mengantongi rekaman CCTV tempat kejadian perkara. Namun memilih untuk mengesampingkannya karena dinilai terlalu gelap, sehingga isinya sulit untuk ditelaah lebih lanjut. Padahal bagi Roy Suryo, teknologi yang digunakan CCTV pada tahun 2016 sudah sangatlah canggih. Kalau kita cek juga, sebenarnya dulu kan pernah diungkap ada CCTV ini, ya kan, pada sidang bulan Februari tahun 2017. Cuman kan tidak ditindaklanjuti waktu itu, ya gitu katanya CCTV-nya gelap lah atau apalah. Saya waktu itu juga sempat geleng-geleng kepala ya dengar ada kesaksian kalau CCTV gelap tidak ada orang yang bisa meriksa ya. Come on ya, tahun 2003 kalau kita ingat itu ada sebelumnya bahkan ada bom Bali. 2003 itu ada bom Merit ya. Kemudian sampai dengan ada 2005 sampai yang terakhir ada 2009 Merit 2008 Merit 2 ya. Itu semua analisisnya kita yang lakukan. Dan itu CCTV-nya jauh lebih kuno daripada yang sekarang saja bisa. Kalau CCTV tahun 2016 tentu saja sudah bagus. Nah, jadi saran saya begini. Cepat tindaklanjuti ya tangkapan-tangkapan layar ini. Saya dengar sih kepolisian sudah menindaklanjuti. Dengan cara apa? Ungkap dari kemarin yang memposting pertama, akun-akun TikTok itu diperiksa dulu ya. Mereka dapat itu dari mana? Apakah mereka kumpulin sendiri atau ada yang memfeeding mereka, ada yang mengirim ke mereka. Lah, kalau ada yang mengirim mereka perlu dicek motifnya apa. Kita sudah sering meriksa waktu itu gitu loh. Jadi artinya kalau kemudian saya dengar dari persidangan ketika tahun 2017 itu dikatakan tidak ada ahli yang bisa memeriksa. Aduh, saya terus terang gerem banget gitu. Come on gitu ya. Teknologi itu sudah berkembang dengan sangat bagus dan warna hitam putih jelas itu karena night vision, night eyes ya gitu. Jadi artinya kalau malam ya dia berubah menjadi hitam putih atau abu-abu dan grey-nya muncul gitu. Rekaman yang diduga CCTV TKP kasus Vina tidak hanya memancing reaksi dari pakar telematika, tetapi juga dari pihak kuasa hukum keluarga korban. Ya, usai rekaman itu beredar luas di media sosial, Hotman Paris Hutapea, selaku pengacara keluarga almarhumah Vina pun langsung ikut berkomentar. Dalam sebuah unggahan yang ia bagikan di media sosial, pengacara asal Sumatera Utara itu mengaku bahwa dirinya belum 100% percaya dengan keaslian rekaman itu. Bukan tanpa sebab, Hotman membeberkan kalau sebuah rekaman CCTV baru bisa dijadikan sebagai bukti hukum bila telah dipastikan keasliannya lewat scientific crime investigation, salah satunya uji digital forensik. Dan dari situlah sebuah rekaman CCTV baru dapat dikatakan asli, bukan hasil dari rekayasa tangan tak bertanggung jawab. Secara hukum,
CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Kalau bukti-bukti CCTV kan saya baru dapat dari sosial media aja, yang banyak yang mengirimkan ke kami gitu. Akhirnya ya tadi Bapak memberikan statement atas itu. Ya kalau memang itu bisa dijadikan alat bukti, tentu harus melalui uji digital forensik dulu. Jadi kan dari digital forensik itu nanti bisa tahu apakah waktunya betul-betul pas hari kejadian ataukah tidak, ataukah ada 11 orang tersebut, ataukah orang tersebut yang ini itu kan ya, jadi bisa tahu nanti gitu setelah ada uji digital forensik. Ya itu tadi kita sudah bicarakan semua internal kuasa hukum mengenai ini. Ya kalau masyarakat mempunyai bukti-bukti ya silahkan aja gitu, berikan itu semua bukti secara jelas, secara detail kepada pihak kepolisian, dan jadi kasus ini juga jadi terang benderang gitu. Kita sih tim kuasa hukum ya senang-senang aja kalau memang itu buktinya kuat. Tentu ya harus melalui uji forensik, uji digital forensik dulu. Kalau cuman katanya ya kita nggak bisa lah. Selain komentar dari para pakar, rekaman yang digadang-gadang merupakan CCTV TKP kasus Vina sempat pula melahirkan isu miring tentang lokasi kejadian. Pasalnya, beberapa oknum warganet yang begitu penasaran lantas melakukan penelitian tersendiri soal rekaman itu. Mirisnya, penelusuran itu justru membuat pertanyaan baru, lantaran adanya pihak yang mengklaim kalau rekaman itu bukanlah rekaman CCTV kota Cirebon, melainkan kota Makassar. Mereka pun menjabarkan bahwa video itu merupakan rekaman dari aksi keji penyerangan sebuah geng motor terhadap rumah warga yang diduga terletak di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2023 lalu. Tapi kalau ternyata CCTV ini adalah fake, nah ini perlu kemudian malah dipidana orang yang menyebarkan gitu. Karena kan jangan sampai kemudian kasus yang kayaknya berbelit-belit ini ya, babaliut kalau kata teman-teman Sunda itu, tambah babaliut lagi ya dengan adanya fake CCTV. Serangkaian isu miring soal teka-teki rekaman yang diduga CCTV kasus Vina Cirebon pun tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, sejuta misteri nampak terus berdatangan satu persatu membanjiri media sosial. Terlebih lagi, beberapa oknum warganet bahkan menduga kalau tersebarnya rekaman itu merupakan campur tangan peretas besar kenamaan, yakni Bjorka. Bukan tanpa sebab, dugaan ini bermula dari sebuah unggahan yang malang melintang di media sosial. Berisi pengakuan seorang peretas, di mana ia mengaku akan membeberkan beragam fakta tentang kasus Vina yang diduga ditutupi oleh aparat negara. Lantas, mungkinkah tersebarnya video rekaman yang diduga CCTV TKP itu adalah salah satu aksinya? The case has not been solved for 8 years. We are taking part in uncovering the mystery of this case, where it is reported that the Indonesian legal authorities cannot handle this case. One perpetrator suspected of being Ida has been labeled as suspect. Do you believe it? It's just a trick of the legal apparatus.
we hereby declare cyber war on the cyberbomb police. Indonesia does not have justice as stated in the fifth principle. Gather people. Our strength is in numbers. Spread your protest. Spread your opinion. This country is full of monsters. Innocent people are the victims. We have watched a lot of scenarios being built in this country. False scenarios that make their own people suffer. Yang pertama, kita harus pastikan dulu ya, jangan cepat-cepat percaya, tapi juga jangan diabaikan. Rentetan isu miring soal tersebarnya potongan video yang diduga rekaman CCTV TKP kasus Vina tidak lepas dari adanya sesosok wanita yang terlihat jelas di dalamnya. Bagaimana tidak, selama kasus ini diperbincangkan, masyarakat selalu saja bertanya-tanya tentang Linda, sosok yang diduga kerasukan roh Vina. Tak main-main, hal itu bahkan sempat membuat nama Linda kembali terseret dan dituding terlibat dalam aksi yang merenggut nyawa Vina. Padahal, Linda sendiri telah berulang kali menegaskan kalau dirinya tidak punya andil sama sekali dalam aksi keji itu. Terlebih, ia dan almarhum Vina sendiri tidak memiliki hubungan persahabatan erat seperti yang diduga-duga oleh masyarakat. Lantas, seperti apa pakar telematika Roy Suryo menanggapi adanya sosok wanita dalam potongan video tersebut? Ya, makanya kalau kita lihat di detail CCTV-nya, potongan-potongan ya gitu, artinya belum CCTV secara utuh ya. Nah, ada itu kan menunjukkan kalau ada gerombolan motor ya. Terus ada sosok wanita yang disebut dalam CCTV itu berganti celana gitu ya gitu. Jadi ada saksi yang melihat sebelumnya dia ada di sana, bukan Vinanya ya, tapi sosok lain. Ya saya nggak usah sebutin dulu namanya siapa. Ya, yang kemudian ternyata dalam CCTV itu nampak dia, tapi sudah berganti kostum. Loh, ini kan aneh juga gitu. Atau kemudian kelihatan juga dalam CCTV itu atau dalam potongan yang saya lihat itu ada yang memegang balok panjang gitu ya. Itu balok ya, bukan balok panjang, ada sepasang kayu panjang. Nah, dari sini kan sebenarnya clear banget gitu. Bisa kelihatan siapa-siapa yang ada. Dan menurut saya polisi sekali lagi tidak sulit untuk kemudian mengenali siapa-siapa pelaku di dalamnya. Sehingga apa? Tidak seperti sekarang polisi disudutkan dengan misalnya tadinya ada 3 DPO, kok tahu-tahu sekarang hanya tinggal 1 kemudian yang menjadi tersangka yang baru gitu. Kenapa tidak 3? Nah, dari sini bisa menjawab. Jadi menurut saya menghimbau dengan sangat ya agar kasusnya segera dibuka.